Halo semua, MPTTI, atau Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, menggugat Ketua MUI Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Medan untuk membayar ganti rugi sebesar 2,5 miliar rupiah. Sedangkan, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, bukan hanya meminta agar gugatan tersebut tidak diladeni, tetapi juga meminta kepolisian untuk menangkap si penggugat atau pihak MPTTI. Nah, apa yang sebenarnya diributkan oleh MUI dan MPTTI? Dan kenapa channel Tanpa Raji membahas hal ini? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Yuk kita baca dulu beritanya. Inewasmedan.id. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia menggugat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Medan. Sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Said Tarmizi SHMH ini teregistrasi dengan nomor 403 PDT di 2023 PNMDN berlangsung pada Kamis 8 Juni 2023 di Ruang Cakra 3 PN Medan. Gugatan perbuatan melawan hukum itu dilakukan MPTTI, lantaran MUI Sumut secara sepihak, membatalkan acara berzikir Ratib 1000 untuk Indonesia Damai, serta Musyawarah ASEAN ke-7 MPTTI. Meski sebelumnya, pihak penggugat telah menantongi rekomendasi dari pihak Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumut, atas surat permohonan MPTTI, yang diajukan kepada Dipintelkam Polda Sumut. Berdasarkan surat permohonan penggugat, maka turut tergugat 2, menerbitkan surat rekomendasi nomor B-3-17-2-1-2023 di Tintelkam tertanggal 28 Februari 2023. Tulis MPTTI dalam posita gugatan yang diperoleh wartawan. Pembatalan tersebut tertuang dalam posita atau alasan-alasan hukum gugatan PMH yang diajukan MPTTI melalui kuasa hukum dari kantor Law Firm Dr. Ayahya dan Partner. Tergugat, MUI Sumut, beralasan dengan menaikkan hasil kajian Komisi Fatwa terhadap MPTTI, bersama Ormas Islam se-Sumut, terkait rencana kegiatan MPTTI. Surat MUI Provinsi Sumut, bersama Ormas-Ormas Islam tingkat Provinsi Sumut, perihal menyikapi rencana Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, tertanggal 1 Maret 2023. Dan surat nomor D073-DPP-2-SL-3-2023. Perihal mohon tidak diberikan izin seluruh kegiatan MPTTI di Sumatera Utara. Lanjut isi posita keberatan penggugat. Akibat surat itu, Dipintelkam Polda Sumut pun membatalkan surat rekomendasi nomor B-2-2-1-2023 Dipintelkam tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan surat nomor B17173-2-1-2023 Dipintelkam, tertanggal 7 Maret 2023. Penggugat merasa keberatan kepada tergugat, akibat pembatalan rekomendasi penyelenggaraan acara berzikir Ratib 1000 untuk Indonesia Damai, serta Musyawarah ASEAN ke-7 MPTTI. Kata kuasa hukum penggugat, Dr. Ayahya, didampingi Agusman Heya SHMKN, usai persidangan. Merasa mengalami kerugian materi, atas pembatalan acara tersebut, penggugat pun mengajukan surat permohonan silaturahmi dan audiensi dengan tergugat. Berdasarkan surat nomor B097 PMPTTI-MDN I 2023, perihal permohonan silaturahmi dan audiensi, tertanggal 10 Maret 2023. Namun, MUI Sumut menanggapi, melalui surat dengan nomor B094 DPPI SL 3 2023, tertanggal 15 Maret 2023. Kepada Panitia Pelaksana Musyawarah ASEAN MPTTI ke-7 2023, dengan menyebutkan bahwa keputusan MUI Sumut merekomendasikan agar kegiatan MPTTI tidak dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara. Alasan MUI Sumut, rekomendasi tersebut disepakati sebagai langkah preventif untuk menghindari kebingungan, keresahan, serta menjaga kondusivitas masyarakat. Dan sikap ini juga merupakan implementasi dari tugas dan fungsi MUI dalam menjaga umat dan mitra pemerintah. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum penggugat, Dr. Ayahya menegaskan bahwa tindakan tergugat, MUI Sumut, tidak bijaksana.
Tindakan MUI adalah cerminan dari sikap arogansi dan emosional. Semestinya MUI sebagai sebuah wadah pengayom umat Islam, bersikap arif dan bijaksana. Tegas Ayahya. Gugatan ini, semata-mata bukan merendahkan marwah MUI Sumut, akan tetapi gugatan ini bertujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus berani menyatakan mana yang hak dan mana batil, sambungnya. Sementara itu, Wali Nanrosi Boget Tapteng NPTTI, Hamidi Syakubak, menyebutkan bahwa gugatan THM yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk penyesalan atas sikap MUI Sumut. Pada prinsipnya, kita melihat, daripada surat MUI Sumut itu, sangat tegas mengatakan bahwa kita, NPTTI, meresahkan masyarakat. Kalau menurut analisa kita, dari surat MUI itu, yang menyebutkan meresahkan masyarakat, masyarakat siapa yang kita resahkan? Jelas Hamidi Syakubak saat berada di PN Medan. Menjadi pertanyaan juga bagi NPTTI, ujar Hamidi, apakah persoalan yang dihadapi NPTTI turut menjadi perhatian negara? Tetapi Majelis Ulama Indonesia sebagai panutan umat, membatalkan umat Islam dia sendiri, untuk berdiskusi, berdebat, berdialog, mengkaji dalam satu kitab, yang bernama Kitab Insan Kamil. Tutur Hamidi Syakubak. Hamidi menyebut, pihaknya juga tidak menutup-nutupi ajaan, sebagaimana yang dipedomaninya. NPTTI, sebut Hamidi juga sangat terbuka dalam bermusyawarah. Bahkan, apabila memiliki kemampuan, pihaknya juga bisa mengundang umat Islam dunia. Karena ini kitab, Insan Kamil, sudah cukup lama. Ini kitab sudah ada, sejak tahun 1300-an. Tetapi selama kitab ini kan tidur. Dan Alhamdulillah, ada ulama besar Aceh Selatan, bisa membangunkan lagi kitab Insan Kamil, untuk kita pahami. Ujarnya. Sidang perdana, yang digelar di ruang Cakra 3 PN Medan itu, tidak dihadiri pihak tergugat. Baik tergugat Ketua MUI Sumut, turut tergugat MUI Pusat, dan tergugat Polda Sumut. Berita dari Detik News. Anwar Abbas, minta MUI Sumut, tak ladeni gugatan 2,5 miliar NPTTI. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, menggugat Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ke Pengadilan Negeri Medan, karena tidak terima, MUI melarang mereka membuat acara zikir di Medan. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, meminta gugatan itu tidak perlu diladeni MUI Sumut. Tidak perlu diladeni, kata Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat, tanggal 9, bulan 6, tahun 2023. Anwar Abbas meminta polisi menangkap pihak NPTTI yang menyebarkan ajaran Muhammad adalah Allah. Anwar menegaskan, NPTTI telah menghina Allah dan Nabi Muhammad SAW, serta telah menginjak-injak ajaran agama Islam. Saya minta pihak kepolisian menangkap yang bersangkutan dan memprosesnya, karena yang bersangkutan telah menghina Tuhan dan Nabi Muhammad, serta telah menginjak-injak ajaran agama Islam. Kata Anwar Abbas. NPTTI gugat 2,5 miliar. NPTTI menggugat Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Medan. Gugatan itu karena NPTTI tidak terima MUI melarang mereka membuat acara zikir di Medan. Dilansir Detik Sumut, Jumat tanggal 9, bulan 5 2023, gugatan itu terregister dengan nomor 403 PDT di 2023 PNMDN dengan tergugat Ketua MUI Sumut dan turut tergugat Ketua MUI Pusat serta Kapolda Sumut. Harusnya sidang pertama terkait gugatan itu diselenggarakan pada Kamis tanggal 8, bulan 5 2023, namun ditunda karena pihak MUI tidak berhadir. Dalam materi gugatan yang diterima Detik Sumut, Kamis tanggal 8, bulan 6 2023, dijelaskan jika penggugat tidak terima acara zikir yang seharusnya digelar oleh NPTTI di Medan pada 15 Maret 2023 itu dilarang oleh MUI Sumut. Atas pelarangan itu, NPTTI mengalami kerugian. Menyatakan hukum perbuatan tergugat dalam mengeluarkan surat nomor 729 DPPI SL 01/11/2022. Perihal laporan hasil kajian Komisi Fatwa tertanggal 3 November 2022. Surat kesepakatan bersama MUI Provinsi Sumut beserta Ormas Islam tingkat provinsi perihal menyikapi rencana Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia tertanggal 1 Maret 2023. Surat nomor
B073 DPP 2 SL 3 2024, perihal mohon tidak diberikan izin seluruh kegiatan MPTTI di Sumatera Utara. Dan jawaban surat nomor B094 DPP 2 SL 3 2023, tertanggal 15 Maret 2023, adalah perbuatan melawan hukum. Demikian isi gugatan MPTTI yang diberikan oleh pihak kuasa hukumnya, yakni Ali Yusran Heya, kepada Detik Sumut. Penggugat juga meminta ganti rugi kepada Ketua MUI Sumut dan Ketua MUI Pusat untuk melakukan ganti rugi karena membatalkan acara mereka. Ganti rugi yang diminta itu sebesar 2,5 miliar rupiah. Tanggapan MUI Sumut. Sekretaris MUI Sumut, Asmuni, menanggapi gugatan itu. Dia menegaskan bahwa MPTTI adalah ajaran sesat, sehingga harus ditentang. Asmuni awalnya menjelaskan tentang gugatan MT itu. Dia mengaku, MUI Sumut tidak ada menerima surat panggilan untuk mengikuti sidang di PN Medan. Ya, tapi MUI Jakarta belum sampai suratnya. Saya semalam sudah cek. Berarti kalaupun kami hadir, kan gak jadi, karena 3-3 digugat. Di Jakarta, MUI Jakarta juga tergugat. Kata Sekretaris MUI Sumut, Asmani, kepada Detik Sumut, Kamis tanggal 8 bulan 6 2023. Karena tidak ada surat panggilan untuk mengikuti sidang, maka pihak merasa tidak perlu hadir. Tapi suratnya itu, panggilan sidang ini, semalam saya telepon sana, belum ada sama kami. Kan gak mungkin datang, sambungnya. Ketidakhadiran pada sidang hari ini, menurut dia, juga berdasarkan rekomendasi penasehat hukum MUI Sumut. Berarti kami sengaja. Udah konsultasi semalam dengan pengacara kami nggak datang. Karena udah konfirmasi, di sana, suratnya aja belum sampai. Sedangkan kami 3-3 digugat, terannya. Asmuni menegaskan bahwa ajaran MPTTI sesat. Dalam ajarannya, dia bilang MPTTI menegaskan bahwa Muhammad adalah Allah. Sehingga ajaran itu harus ditentang. Karena kan begini, orang itu kan ajarkan ajaran sesat. Ajarkan Muhammad itu Allah. Masa Muhammad itu Allah? Tuturnya. Kemudian Asmuni mengatakan, MPTTI juga hendak menggelar rapid seri di tingkat ASEAN ke-7 pada tanggal 13-15 di Sumatera Utara. Menurutnya, kegiatan itu nantinya akan membuat gaduh masyarakat. Jadi, MPTTI berencana mengadakan acara, tetapi acara tersebut batal karena rekomendasi MUI. MPTTI merasa dirugikan dan menuntut MUI untuk ganti rugi. Menurut Heta News, ganti rugi yang dituntut sebesar Rp579.791.346 untuk kerugian material dan sebesar 2 miliar untuk kerugian imaterial. Kemudian MUI meminta agar tuntutan tersebut diabaikan, bahkan berbalik minta MPTTI ditangkap. Apa yang dipermasalahkan oleh MUI adalah pengajaran bahwa Muhammad adalah Allah. Nah, kenapa tanpa lagi membahas ini? Karena kami banyak mendapatkan komentar dari Muslim, yang berkata orang Kristen berdebat mengenai ketuhanan, selama 2000 tahun dan masih belum selesai. Dengan menunjukkan berita ini, kami ingin memperlihatkan, bahwa kenyataannya umat Islam juga berdebat mengenai ketuhanan, selama ribuan tahun dan masih belum selesai. Jadi, kami bukan ingin merendahkan Islam, atas perdebatan tentang ketuhanan yang terjadi di dalam Islam. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa perdebatan tentang ketuhanan biasa terjadi di dalam semua agama, termasuk Islam. Sejarah bahkan mencatat bahwa terjadi bunuh-bunuhan akibat debat tentang ketuhanan di dalam dunia Islam dan di dalam dunia Kristen juga. Artinya, kalau kamu berkata bahwa Kristen salah karena orang Kristen berdebat tentang ketuhanan, maka kamu juga harus berkata bahwa Islam salah. Karena kenyataannya orang Islam juga berdebat tentang ketuhanan. Kalau kamu menjawab saya, bahwa pihak yang lain itu sesat, bukan Islam, maka saya juga bisa menjawab dengan cara yang sama. Pihak yang lain itu sesat, bukan Kristen. Selain itu, orang ateis juga bisa berkata, orang-orang beragama berdebat tentang ketuhanan selama ribuan tahun, dan masih belum selesai. Jadi, sebelum kamu coba merendahkan agama lain dengan sebuah ukuran, cobalah pakai ukuran itu untuk agamamu sendiri dulu.
Saya membahas peristiwa ini bukan untuk membuktikan Islam salah, apalagi untuk membuktikan Kristen benar. Saya membahas peristiwa ini untuk menunjukkan kamu bahwa cara yang kamu pakai untuk mengukur kebenaran sebuah agama kurang tepat. Cara yang lebih tepat untuk mengukur kebenaran sebuah agama adalah dengan memuji dan mempertanyakannya. Jika kamu tidak berani menguji dan mempertanyakan agama kamu sendiri, seharusnya kamu sadar bahwa ada yang salah di dalam agama kamu. Nah, selain itu, alasan tanpa Radi membahas hal ini adalah mengajak kita semua untuk berharap agar konflik antara MUI dan MPPTI tidak membesar sehingga menimbulkan korban jiwa. Kita belajar dari sejarah. Kenyataannya terjadi pembantaian terhadap umat Islam Ahmadiyah di Indonesia zaman modern karena dicap sesat. Tentunya, kita tidak berharap terjadi permusuhan, persekusi, saling berkelahi, bahkan bunuh-bunuhan demi agama. Karena seharusnya agama mendatangkan kedamaian. Dan kita bisa melihat hasilnya. Cap sesat dan pembantaian terhadap Islam Ahmadiyah tidak membuat Islam Ahmadiyah hilang. Cap sesat dan pembantaian hanya akan membuat umat Islam Ahmadiyah trauma dan dendam terhadap umat Islam lainnya. Apabila suatu saat nanti, Islam Ahmadiyah sudah mempunyai kekuatan yang besar, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembalasan. Bahkan mungkin terhadap kelompok umat Islam lain, yang tidak ada hubungannya dengan tragedi yang terjadi. Hal serupa sering terjadi di dalam sejarah Islam. Dan juga terjadi di dalam sejarah Kristen. Salah satu yang paling terkenal di dalam sejarah Kristen adalah Arianisme. Arius diberikan cap sesat, disebut bidat, dikutuk, dan diasingkan. Tetapi hal itu tidak menghentikan ajaran Arius. Bahkan sejarah mencatat, terjadi konflik selama berabad-abad antara Kristen penganut Arianisme dengan Kristen yang lain. Kalau kita teliti benar-benar, kita bahkan bisa melihat turunan dari Arianisme di zaman ini menjadi saksi Yehova dan Islam. Kalau kita teliti benar-benar, Islam mewarisi doktrin teologi Arianisme dan kebenciannya terhadap Kristen yang lain. Karena penganut Arianisme yang merasa dipersekusi, melarikan diri ke daerah Arabia. Jadi, berusaha menghentikan ajaran yang tidak sejalan dengan kita, menggunakan cara kekerasan, tidak berhasil. Dalam kasus ini, kita lihat MUI memberikan cap sesat dan menutup ruang diskusi bagi MPPTI. Tetapi itu tidak membuat MPPTI bubar, malah membuat MPPTI balik menyerang, dengan menuntut ganti rugi 2,5 miliar. Saya sama sekali tidak membela MPPTI. Menurut saya, MPPTI menuntut 2,5 miliar itu keterlaluan, dan tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya hal itu terjadi. Oleh karena itu, saya berharap MUI yang sudah lebih besar dan dewasa, mempertimbangkan ulang cara yang digunakan dalam menghadapi MPPTI, supaya tidak terjadi konflik agama yang lebih besar di Indonesia. Harapan yang sama juga saya lontarkan untuk teman-teman Kristen, apapun alirannya, dan agama-agama lain. Belajarlah dari kesalahan tokoh-tokoh agama masa lalu. Memberikan cap sesat, mencaci maki, dan tindakan sejenisnya, tidak membawa hasil yang positif, malahan menghasilkan konflik yang lebih besar. Kita yang Kristen, diajarkan untuk membawa perdamaian, bukan membawa pertengkaran. Memenangkan jiwa, bukan memenangkan perkelahian. Memenangkan hati, bukan memenangkan ego. Oleh karena itu, daripada kita berdebat, untuk membuktikan bahwa kita benar, lebih baik kita memberitakan Injil, dan membuatnya tumbuh, dengan perbuatan baik kita. Perlakukan orang lain, sebagaimana kita sendiri mau diperlakukan. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kita menjadi lebih daripada pemenang debat, dan pemenang perang. Semoga tidak ada lagi permusuhan, persekusi, dan bunuh-bunuhan, demi agama, di masa yang akan mendatang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua.